Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur 'abdana Dauda al-aidi innahu awwab. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isra. Wa tayru mahsuratan kullun lahu awwab. Wa shaddadna mulkahu wa atayna al-hikmata wa faslal hisab. Surah Sad. Segala puji bagi Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia hidayah kepada kita. Kita bisa hadir di tempat majelis Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, limpahan hidayah. Juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan mempermudah segala urusan persoalan kita dalam kehidupan yang sementara ini. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah di dalam surah tentang seorang hamba yang sangat luar biasa, ialah Nabi Daud. Allah berfirman bahwa Nabi Daud itu di akhiratnya memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi di surat yang tadi dibaca, Allah berkisah salah satu sisi kehidupan Nabi Daud. Allah tundukkan dunia buat Nabi Daud. Inna sakharna al-jibala, gunung-gunung, daratan, lautan, hutan-hutan, semuanya tunduk kepada Nabi Daud. Bukan sekedar saja manusia, bahkan binatang-binatang pun wa khairal mahsuratan, burung-burung, binatang-binatang pun tunduk kepada Nabi Daud. Wa syaddadna mulkahu, kerajaan yang begitu kuat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa penjaganya pun lebih dari 4.000 orang. Betapa luar biasa kekuasaan Nabi Daud. Allah tundukkan, mudahkan dunia kepada Nabi Daud. Begitu lapang, segala urusan di mata Nabi Daud begitu mudah. Ada dua hal Allah ceritakan kepada kita kunci sukses mengapa buat Nabi Daud dunia itu begitu mudah dan ditundukkan baginya. Kadang bagi kita, jangankan mengurus yang lain, mengurus diri sendiri pun teramat begitu melelahkan. Jangankan diamanai untuk mengurus satu desa, satu kelurahan, mengurus satu keluarga pun kadang-kadang kita sudah kehabisan energi. Apalagi kalau diamanai jabatan, kekuasaan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi lurah, kadang waktunya pun tidak cukup. Begitu habis energinya terkuras. Keluarganya pun kadang-kadang tidak terurus karena begitu tidak susahnya mengurus banyak urusan. Kenapa begitu luar biasa Allah tundukkan kepada Nabi Daud? Allah mudahkan urusan kerajaan, semuanya diselesaikan dengan mudah. Kita baru diberi amanah secuil pun kadang-kadang tidak sampai tidak bisa tidur. Baru diberi amanah mengurus satu perusahaan pun otak kita kadang-kadang hilang ketentramannya. Maukah Allah tunjukkan kepada kita cara agar mendudukkan dunia yang sementara dan dunia yang rendah ini? Allah kisahkan dalam surah Sad. Allah ceritakan yang pertama, wadkur abdana
ingatlah hamba kami yang bernama Daud. Kami tundukkan dunia karena yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aidi. Dia itu kuat. Kuat apa? Dalam tafsir disebutkan al-quwwatu bil ibadah, kuat ibadahnya. Hadirin sekalian, banyak orang yang kuat bekerja bahkan lembur sampai jam 12 malam, tetapi untuk sholat tahajud barangkali setengah jam pun banyak orang yang tidak sanggup. Bahkan untuk sholat berjamaah pun zuhur asar pun sangat tidak bisa. Padahal itu adalah kunci sukses agar Allah tundukkan dunia buat kita. Menundukkan dunia bukan berarti harus banyak, tetapi dipermudah segala urusan. Banyak orang yang begitu sulit baru memiliki dunia sedikit pun begitu lelah dan gelisah. Tetapi buat Nabi Daud, dunia diberikan segalanya. Kunci suksesnya adalah yang pertama dari lain, kuat dalam beribadah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim, ahabus sholat salat Daud. Salat yang Allah senangi adalah salat Daud. Beliau Nabi Daud yanamu nisfah laili, tidur setengah malam. Sumayaqumu thulutsahu, dia bangun ibadah sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, tidur lagi seperempat malam. Kemudian waktu siang Daud, saum yang paling Allah sukai saum Daud. Dia berpuasa dalam 1,5 tahun. Dia dikenal dengan saum Daud, salat sehari saum dan sehari berbuka sama. Maka Allah tunjukkan, mari kita didik diri kita. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kegelisahan, persoalan-persoalan yang merumitkan, cobalah kita selesaikan dengan menundukkan ruku kita begitu padat. Kita perbaiki kualitas salat kita. Mari kita berlama-lama bersujud kita kepada Allah. Dunia Allah akan tundukkan buat kita. Cobalah kita bertahajud. Allah janji dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam bertahajudlah, asa ayat afakarabuka maqama mahmuda. Bisa jadi, mudah-mudahan Allah mengangkat kedudukan dirimu lebih mulia di mata Allah. Dunia kita lebih mulia dan akhirat kita mudah-mudahan lebih mulia. Hadirin, ada satu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Belajarlah kalian qiyamul lail, salat malam. Fa inna muda bisalihin, karena itu adalah caranya hidup orang-orang soleh zaman dahulu. Kemudian wa muqarrabatun lakum ila rabbikum, sarana untuk menjadi kalian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bikamal kafiratun lisayyi'ah, sarana untuk menghapus dosa-dosa. Wa manhadun anil ithmi, dengan salat tahajud kita akan lebih mudah menghindari dosa-dosa. Wa mutarradatun lidai anil jasadi, salat tahajud akan lebih menyehatkan. Penyakit-penyakit akan jauh bagi orang yang suka salat malam. Tidak lama, hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, persoalannya untuk amal dunia, kita ke pasar bekerja 8 jam, di kantor kita bisa bekerja 8 jam. Kemudian ada orang yang mengolah kebunnya, mencangkul sampai asar dia kuat. Kita lihat kuli-kuli bangunan 8 jam. Kenapa mereka begitu kuat? Karena Allah sudah membekali satu hal dalam kehidupan manusia, ialah untuk amal dunia itu Allah bekali yang namanya syahwat, dorongan dasar. Tanpa lelah rasanya kita kerja 8 jam. Berapapun uang yang kita keluarkan, kita tidak pernah pikir untuk memperbaiki rumah kita, untuk memoles rumah kita, untuk memperbaiki kualitas kendaraan kita. Karena ada syahwat, Allah sediakan syahwat dorongan dasar. Untuk kepentingan anak kita, ketika meminta motor, laptop, handphone, kita kasih. Berbeda misalnya ketika kita diminta untuk infak dan zakat, 10.000 pun terasa berat.
Berbeda ketika kita bulan Ramadan tarawih 1 jam pun begitu mata ini susah. Berbeda ketika kita mau membaca Al-Quran 1 halaman pun rasa-rasanya sehari pun tidak tersampaikan. Padahal baca Quran itu dalam surat Fatir begitu memberkahkan hidup kita. Kenapa? Karena tadi dalam kehidupan untuk dunia kita Allah sudah berikan syahwat, dorongan dasar, memberikan kepada anak, istri, diri ada syahwat. Sedangkan untuk urusan akhirat Allah tidak sediakan syahwat buat kita. Tahajud 1 jam itu terasa begitu berat, luar biasa. Untuk membaca Quran 1 halaman pun tidak keburu. Bahagia ya, andai kita tahajud ada syahwatnya, kita bisa tahajud setengah malam dengan sangat luar biasa. Nah, apa yang bisa mendorong kita kuat beribadah? Yang bisa satu-satunya mendorong kita beribadah adalah ilmu dan pengajaran. Jangan pernah berhenti kita mengaji. Jangan pernah berhenti kita menjadikan diri kita menambah ilmu. Karena kata Rasulullah menambah ilmu, sahlallahu lahu thariqan ilal jannah, mempermudah amal-amal kita menuju surga. Dorongannya akan semakin memudahkan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Maukah kita seperti Nabi Daud, Allah tundukkan bumi buat kita. Bukan sekedar bukan urusannya banyak atau tidak, Allah mudahkan, Allah berkahkan. Mengurus dunia ini walaupun banyak tidak melelahkan. Kita bahagia, kita nyaman dengan dunia kita. Ada orang yang dunianya sedikit tetapi begitu kelelahan. Ada orang yang banyak dunianya tetapi begitu ringan-ringan menyelesaikannya. Nabi Daud adalah kisahnya. Allah sebutkan yang pertama, kenapa? Dalaini. Mari kita perbaiki agar kualitas ibadah kita meningkat. Tingkatkan, belajarlah kita bertahajud. Mungkin sekedar 3 rakaat untuk memulainya. Mulailah kita bisa bangun subuh lebih awal. Karena pesan Rasulullah, tasaharu fa'inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah, bersahurkan makan, tetapi bangun sebelum subuh. Karena orang yang bisa bangun sebelum subuh barakatan hidupnya akan lebih berkah. Ajarkanlah anak-anak kita supaya hidup mereka berkah, bisa bangun lebih awal. Tidak ada orang-orang sukses dunia yang tidurnya atau bangunnya kesiangan. Inilah Islam mengajarkan. Allah menceritakan kisah Nabi Daud. Allah mudahkan buat Nabi Daud. Allah selesaikan Nabi Daud. Malah dalam tafsir Israiliyah disebutkan istrinya pun sampai 99 orang. Kita jangankan mengurus lebih banyak, 1 pun kadang-kadang sudah kehilangan energi, kehilangan tenaga. Nabi Daud buat sangat berkah. Mulailah, selesaikan. Dialah Allah yang akan menyelesaikan urusan kita, persoalan kita. Tingkatkan kualitas salat kita, perbaiki sujud kita, perbaiki ruku kita, perbaiki doa kita. Sempatkan untuk baca Quran. Membaca Quran itu tidak selamanya harus pakai mushaf. Hafalan-hafalan kita baca. Hafal surat An-Naba waktu kita sedang sakit, bacalah surat An-Naba. Tidak hafal, kita cuma hafal surat Al-Ikhlas, bacalah surat Al-Ikhlas. Itulah membaca. Karena para sahabat membaca itu tanpa mushaf, tetapi membaca, mengulang, menuangkan dalam mulut apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau tidak, ya kita pakai mushaf. Barakallahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, Allah ceritakan kepada kita tentang kenapa Allah mudahkan dunia, Allah tundukkan dunia kepada Nabi Daud. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu awwab. Awwab itu artinya dia hati-hati terhadap dosa. Hadirin sekalian, dia itu senantiasa terjauh dari dosa. Hati-hatilah dengan dosa. Kita mendengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mulai menjadi seorang hamba sahaya, Allah angkat martabatnya menjadi seorang perdana menteri yang
sangat luar biasa. Allah ceritakan kisah yang dalam Al-Quran disebut Ahsan al-Qasasi, kisah terindah. Nabi Yusuf pernah digoda oleh dosa. Satu ketika dalam Al-Quran, qad rawadatu bi nafsiha wa rawadu bi nafsihi. Si perempuan yang ada atau istri majikannya yang masih muda belia itu sangat tertarik kepada Nabi Yusuf. Wa hammat bihi wa hamma biha. Perempuan tadi sangat mencintai Yusuf, begitu pula Yusuf sangat mencintai istri majikannya karena majikan laki-lakinya sudah sangat tua, sementara istrinya begitu muda karena seorang pejabat hebat di saat itu, seorang gubernur. Kemudian istrinya waghlaqatil abwab, menutup pintu-pintunya. Inilah surat Yusuf. Dan berkata, hai talak, kesini kamu. Apa respon Nabi Yusuf? Ma'azallah, walaupun dia sangat cinta menginginkan perempuan tadi, dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Inna Rabbi ahsana maswaya, Tuhanku sudah lebih banyak memberikan kebaikan kepadaku. Innahu la yuflihud dhalimun. Kalau saya berbuat dosa di masa depan, saya tidak akan bahagia. Allah kisahkan kisah kesuksesan Nabi Yusuf karena dia itu tahan uji dari berbuat dosa. Hadirin sekalian, Allah bercerita di surat An-Najm, liyajziyal ladina ahsanu bil husna. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang ahsanu, orang-orang yang baik, bil husna, dengan sesuatu yang terbaik. Saya lagi, lil ladina liyajziyallahu alladina ahsanu. Allah akan berikan segala kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah akan berikan limpahan dunia dan akhiratnya bagi orang-orang yang berbuat baik. Siapakah orang-orang yang berbuat baik? Allah hadirkan yang disebut manusia berbuat baik itu alladzina yastanibuna kaba'iral ismi, orang yang sanggup menjauhi dosa. Wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan maksiat besar. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunan. Kalau ada ayat-ayat yang berhubungan dengan bahwa Allah maha pengampun, maha penyayang, itu berhubungan dosa yang telah kita lakukan. Jangan putus asa. Tetapi ketika Allah menceritakan tentang syadidul iqab, syadidul adab, ingat itu berhubungan dosa yang akan kita lakukan. Hidup kita akan jauh dari keberkahan. Hidup kita akan jauh dari kebaikan. Allah akan banyak berikan ujian kalau kita terlalu banyak melanggar perintah-perintah Allah dan berbuat kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi", hendaklah khawatir kalau orang banyak berbuat salah dan dosa, antusibahum fitnatun, dunianya nanti banyak masalah. Aw yusibahum adzabun alim, dan kelak di akhiratnya akan banyak sekali bencana yang sangat pedih buat dia. Hadirin sekalian, mungkin sunnah Rasulullah SAW itu menurut keteladani bagi kita. Apa? Sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah itu sangat sederhana. Tidak ada beribadah yang berhabis-habisan. Zikir Rasulullah diberikan contoh kepada kita. Salat tahajud pun kalau kita amalkan mungkin tidak sampai 1 jam. Salat fardu kita pun kalau disatukan mungkin tidak 1 jam sehari semalam. Kalau sekali sholat 10 menit. Ada yang beribadah berlebih-lebihan. Rasulullah berkata, ma'alikum bima tutikuna, jangan berlebih-lebihan, beribadahlah sesuai dengan kemampuan. Tetapi kita harus habis-habisan dalam satu hal, ialah dalam menjauhi dosa besar. Karena di sanalah kunci keselamatan kita di akhir. Betapa mudahnya kita masuk surga. Dengan amal-amal terkecil pun kita masuk surga. Tetapi betapa sulitnya kita selamat dari api neraka. Banyak orang yang masuk surga, tetapi dia mungkin kepikir dulu atau menyimpang dulu menuju neraka Allah sebelum dihabiskan hukumannya. Maka jauhilah dosa-dosa itu. Kunci sukses masuk surga itu adalah yang pertama kata Al-Quran, dia harus menjauhi dosa. Di surat An-Nisa, intastanibu kabairal ismi ma tunhauna anhu, jika kalian sanggup menjauhi dosa-dosa yang besar, kami akan menghapus dosa-dosa manusiawi kalian. Wadhilhu wadkhalan karima, dan kami akan masukkan kau ke dalam surga yang begitu mulia.
Lalu bagaimana kalau kita sudah dan pernah melakukan? Hadirin sekalian, untuk meraih keberkahan ini, maka Allah berfirman di surat Hud ayat ketiga, wa istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Kalau kita memang sudah banyak melakukan kesalahan, yang pertama istighfar, yang kedua tobat. Apa itu istighfar? Istighfar itu memohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Coba kita ingat-ingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu. Kita mintakan ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tobat. Apa itu tobat? Tobat itu adalah berhubungan dengan dosa yang akan, ialah menginsyaf, tidak akan mengulang lagi. Maka istighfar dan tobat suka digabung. Karena istighfar berhubungan dengan dosa lalu, tobat berhubungan dosa yang akan. Ya Allah, saya tidak akan mengulang lagi. Demi Allah, saya tidak akan pernah mengulang lagi. Itulah yang disebut dengan taubat. Maka suka disebut dengan taubatan nasuha. Nasuha itu artinya setia. Nasuha itu artinya kesetiaan. Hadirin sekalian, saya tidak akan mengulang lagi. Nabi Yusuf tidak mengatakan Allah itu Maha Pengampun, dia Nabi juga Allah akan mengampuni. Tidak. Nabi Yusuf berkata, innahu la yuflihud dzalimun. Kalau saya sampai zalim berbuat dosa, saya tidak akan bahagia dalam kehidupan ini. Jadi sekali, hati-hati. Ketika istighfar dan tobat, maka Allah sebutkan yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan berikan kemakmuran kepada kalian sampai akhir hayat hidup kalian. Maukah kita dimudahkan oleh Allah segala urusan? Maukah ketika kita punya persoalan Allah selesaikan masalah kita? Maukah ketika kita sedang kesulitan rezeki Allah lapangkan rezeki kita? Maukah ketika dada kita terasa sumpah sempit Allah lapangkan dada kita? Istighfar dan taubat. Istighfar itu memohon ampun dari masa lalu dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sedangkan taubat berhubungan kita tidak akan pernah mengulang lagi dosa-dosa yang akan. Tahabayat itu adalah berhubungan dengan dosa yang akan kita lakukan. Kita seolah-olah menggunakan tidak akan pernah mengulang dosa. Insaf itulah tobat. Tobat itu amalnya ialah tidak mengulang apa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Hadirin sekalian, itulah sepenggal kisah yang Allah ceritakan. Kesuksesan Nabi Daud di ayat lain tentang kesuksesan akhiratnya, sedangkan di surat Sad tentang kesuksesan dunia Nabi Daud. Dunia yang sangat rendah ini, dunia yang sangat sederhana ini seringkali menjadi beban yang berat. Padahal dunia ini sangat rendah dan begitu kecil. Kenapa kita tidak bisa menundukkannya? Mungkin kita selama ini jauh dengan Allah. Mungkin kita menganggap meremehkan urusan ibadah kita. Anggaplah besarkanlah urusan ibadah kita. Allah akan permudah urusan dunia kita. Berhati-hatilah melangkah, jangan sampai melanggar perintah-perintah Allah, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kita. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.